Zedak, Adirianto, Obikun, Raihan, Babe Aja, Joni si Raja Wibu. Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Kokonim. Oke, di video kali ini Mimin akan melanjutkan serial dari anime kemarin berjudul Strike the Blood. Sekilas info, video kali ini bukanlah season kedua, melainkan kelanjutan dari episode ke-13 sampai tamat. Jadi, buat yang belum nonton video sebelumnya, bisa klik notif di pojok kanan atas atau klik link di deskripsi di bawah nanti. Tanpa banyak bersenda gurau di awal, langsung saja simak ceritanya. Lanjut! Di awal scene, kita akan melihat Sayaka yang hendak mengantar Rafolia kembali ke negaranya, di mana hari kepulangan Tuan Putri itu ternyata bertepatan dengan diadakannya festival bernama Halloween Festa atau event rutin yang diselenggarakan oleh Pulau Itogami dengan tujuan memikat turis asing sampai mancing para investor datang ke pulau mereka. Dan tentu sebagai seorang gadis yang senang dengan acara berbau healing-healing tai kucing, Rafolia pun hendak kembali menunda kepulangannya. Akan tetapi hal tersebut otomatis ditolak oleh Sayaka, lalu langsung menariknya untuk segera masuk ke dalam pesawat. Tanpa diduga, mereka tiba-tiba berpindah ke lokasi bekas pertempuran dengan Naraku Vera, yang hal tersebut pun spontan buat Rafolia jadi senang karena bisa mempunyai alasan untuk tak kembali ke negaranya dalam sementara waktu. Sedangkan di lain tempat, terlihat Kojo bersama Nagisa and the gang sedang menunggu kedatangan dari teman masa kecil Kojo yang katanya mau berkunjung ke Pulau Itogami untuk liburan. Dan melihat penampilannya yang adalah seorang laki-laki, Himeragi, Kanase, terutama Asagi pun bisa jadi sedikit lega. Tapi tiba-tiba... Kojo! Hah? Ya, mendadak datang teman masa kecil Kojo yang ternyata adalah seorang perempuan bernama Tokoyogi Yuma. Apalagi ketika melihat adanya potensi untuk bertambahnya member harem Kojo, Himeragi serta Asagi pun jadi sedikit waspada dibuatnya. Kemudian berhubung tujuan kedatangan Yuma adalah untuk liburan, mereka pun sedikit berkeliling sejenak ke acara festival seperti mendatangi tempat pameran, bercosplay ala-ala penyihir, makan siang bersama, serta mendatangi Itogami Tower untuk melihat pemandangan kota. Dan mengingat Himeragi yang fobia akan ketinggian, Kojo secara gentle pun menawarkan tangannya untuk gadis itu. Akan tetapi, Yuma yang melihat adegan so sweet tersebut lalu menghampiri Kojo untuk meminta kejelasan padanya apakah Himeragi adalah pacarnya atau bukan. Namun seperti yang kita tahu, Kojo pun menjelaskan kalau mereka tidak menjalin hubungan apa-apa dan hanyalah sebatas teman. Ya, teman tapi mesra. やっぱり相変わらずだな、古城は。え？なんでもない。 Di waktu bersamaan, Kojo dihubungi oleh Rafolia melalui ponsel Sayaka, lalu memberitahu akan keanehan yang sedang mereka alami. Dan tak hanya Kojo saja, Asagi serta Yaze pun ikut mendapat panggilan darurat yang mengharuskan mereka untuk segera pergi. Dan tepat setelah kepergian kedua remaja itu, kini giliran Astarte yang datang lalu memberitahu kalau Natsuki tiba-tiba tak bisa ditemukan. Dan sesuai perintah yang telah diberikan padanya, ia pun diminta untuk bersama Kanase demi melindunginya dari segala ancaman. Scene berpindah ke kediaman Kojo, tepatnya setelah makan malam bersama. Di mana ketika Kojo hendak buka pintu kamar mandi, ia tiba-tiba mengalami fenomena yang sama dengan Sayaka, dan hokinya ia justru masuk ke kamar mandi Himeragi, yang di sana sedang ada Astarte sedang berendam, serta Kanase lagi asik nyabun. Alhasil atas kejadian tersebut, Kojo pun langsung disidang oleh Himeragi sambil disaksikan oleh para korbannya. Namun berhubung kejadian kali ini murni kecelakaan semata, Himeragi pun memaafkan tindakan remaja itu, lalu menyimpulkan teorinya kalau seperti sedang terjadi distorsi ruang di Pulau Itogami, dan meminta Kojo selaku orang yang mungkin akan menjadi incaran untuk tetap selalu waspada. Kembali ke rumahnya, saat Kojo hendak mengambil minum, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Yuma sampai-sampai membuat gelas yang dipegangnya jadi pecah. Dan bedanya dengan vampir di seri Twilight, jari Kojo masih dapat mengeluarkan darah yang hal tersebut pun spontan diobati oleh Yuma. Akan tetapi karena didukung oleh latar waktu yang gelap serta sepi, muncullah bisikan Saiton yang meracuni pikiran kedua remaja itu hingga tiba-tiba... Sa, Enmo Takenawa, mamonaku countdown da! Are you ready? 3, 2, 1... Ya, Kojo kembali mendapat salam hangat yang anehnya justru membuat kesadaran remaja itu mulai menghilang.
serta sama-sama seperti terlihat bayangan seorang kesatria di belakang Yuma sampai akhirnya Kojo pun jatuh pingsan. Keesokan harinya saat tersadar, betapa terkejutnya Kojo ketika bercermin karena yang terlihat di pantulan kaca adalah wajah Yuma. Alhasil dengan penuh kepanikan, Kojo pun langsung mendatangi kamar Himeragi guna meminta pertolongan padanya. Namun Himeragi sendiri yang belum sadar kalau Kojo telah bertukar tubuh, dengan santai mempersilahkan remaja itu untuk masuk, dan Kojo pun langsung melihat pemandangan lumrah di kos-kosan wanita, yakni panorama burung walet sedang berjemur serta kanasnya hanya bercoverkan tangku saja. Berhubung pada hari itu event Halloween Festa masih terus berlangsung, mereka pun berniat ikut meramaikan acara tersebut dengan mengenakan kostum ala Halloween. Namun kesampingkan hal itu dulu karena sosok Yuma yang ada di hadapan mereka langsung mengungkapkan jati dirinya yang adalah seorang Akatsuki Kojo. Sementara itu di lain tempat, terlihat Asagi yang sedang mengatasi permasalahan dari sistem navigasi, di mana banyak keluhan masyarakat terkait adanya kegagalan dari aplikasi penunjuk arah yang membuat penggunanya jadi tersesat atau malah terjebak macet. Dan disinilah muncul seorang hacker baru yang bukan Bjorka, melainkan seorang hacker Whitehead juga disebut si Tank, di mana ia mengungkapkan pendapatnya pada Asagi kalau yang menjadi permasalahan bukanlah sistem pemetaan kota, melainkan kota itu sendiri yang sedang kacau. Dan teori itu pun semakin diperkuat dilihat dari adanya artikel mengenai kejadian serupa yang diakibatkan oleh ulah seorang penyihir. Kembali ke Kojo, terlihat remaja itu sedang menjelaskan detail kronologi kejadian mulai dari saat Yuma menghampiri sampai menyalami bibirnya. Dan sontak mendengar adanya adegan cium-ciuman, emosi dari Himeragi pun langsung bangkit. Setelah diperiksa di kediaman Kojo, ditemukanlah residu atau tanda-tanda bekas digunakannya sihir. Dan melalui hal tersebut bisa ditarik kesimpulan kalau jati diri Yuma ternyata adalah seorang penyihir yang ingin mengincar tubuh Kojo. Akan tetapi karena tak ada sihir yang mampu menukar jiwa seseorang, maka besar kemungkinan jika Yuma hanya menggabungkan kesadarannya dengan Kojo untuk sementara waktu. Tokoyogi Yuma no shoutai wa majo desu. Minamiya sensei to onaji type no. Beralih ke rooftop Itogami Tower, di mana kita akan melihat dua orang penyihir kakak beradik disebut Meyer bersaudara, sekaligus pelaku utama penyebab terjadinya distorsi ruang di Pulau Itogami. Dan di tengah senangnya melihat rencana jahat mereka berjalan mulus, tak disangka muncul Vetter mengacaukan kegembiraan mereka. Sempat hampir terjadi aksi pertarungan dari salah satu penyihir melawan Vetter, sampai mendadak muncul Yuma dengan tubuh Kojo lalu menjelaskan tujuannya adalah ingin membebaskan sang ibu dari sebuah penjara khusus untuk para penjahat kelas kakap disebut penjara penghalang. Di mana Yuma ternyata sudah paham karakteristik Vetter yang suka bertarung, lalu menawarkan kerjasama dengan dirinya akan membebaskan para penjahat lain agar Vetter bisa bersenang-senang dengan melawan mereka. Dan tentu tawaran menggiurkan tersebut langsung diterima oleh vampir gabut tersebut. Kembali ke Asagi, terlihat gadis itu akhirnya selesai merancang sistem navigasi baru guna mengatasi permasalahan distorsi ruang saat ini. Dan karena sudah kelelahan, gadis itu pun hendak bobok cantik sejenak, lalu menyerahkan segala permasalahan pada asistennya Mokwai. Berpindah ke sebuah kafe, nampak Himeragi and the gang sedang ngaso sambil menikmati hidangan. Di mana alasan mereka masih bisa bersantai adalah karena sangat tidak worth it apabila harus mencari Yuma tanpa arah tujuan. Serta dengan tombak Sekaro yang dimiliki Himeragi, sangat mudah baginya untuk memutus sihir Yuma. Namun hal tersebut juga akan memberikan dampak besar baik bagi tubuh maupun pikiran Yuma sendiri. Dan oleh sebab itu, tombak tersebut harus digunakan pada tubuh Kojo yang dianugerahi dengan keabadian. Akan tetapi di waktu bersamaan, mereka mendadak mendeteksi pancaran energi sihir dari tubuh Kojo dan langsung bergegas untuk menghampiri sumbernya. Namun baru saja beranjak keluar dari pintu, kedua remaja itu lagi-lagi dipindahkan ke tempat lain yang untungnya muncul sebuah pesan masuk bergambarkan foto Asagi sedang bobok cantik serta sebuah aplikasi map baru yang dapat memudahkan mereka untuk bisa sampai ke lokasi Yuma sekarang. Dan pengirimnya tak lain adalah Yashid serta Mokwa yang ternyata sudah bekerja sama. Lantas dengan memanfaatkan aplikasi tersebut, bergeraklah mereka sesuai perintah yang telah diarahkan, dan meski terbilang tak masuk akal karena harus melewati beberapa tempat yang logikanya tak searah sama sekali, tapi pada akhirnya mereka pun bisa sampai ke lokasi Yuma sekarang. Tanpa pugu-pugu, Kojo pun langsung minta pada Yuma agar tubuhnya dapat dikembalikan seperti semula. Dan dengan senang hati Yuma pasti akan mengembalikannya, tapi untuk sekarang Kojo diminta supaya dapat lebih bersabar sampai ia bisa membebaskan ibunya dari penjara penghalang. Dan tentu Meyer bersaudara juga tak diam begitu saja, di mana mereka langsung menggunakan sihir untuk menjerat Kojo serta Himeragi.
Beruntung di waktu yang tepat muncul Sayaka bersama Lavolia datang menyelamatkan mereka, dan begitu melihat penampilan Kojo sekarang sudah berubah menjadi seorang perempuan, jelas kedua gadis itu langsung terkejut dibuatnya. 困りましたね、さやか。これでは私が世継ぎを作れません。何さらっと言っちゃってるんですか。 Akan tetapi karena perhatian mereka jadi teralihkan, ternyata Yuma sudah selesai merapal mantranya untuk memunculkan wujud dari penjara penghalang meski belum 100% sempurna. Dan ternyata di sana juga hadir Kanase Kensei selaku sosok yang berperan membantu Sayaka serta Lavolia agar bisa sampai ke lokasi mereka sekarang. Di mana ia pun langsung menggunakan sihirnya untuk memindahkan Kojo serta Himeragi ke lokasi Yuma berada, sementara Sayaka bersama Lavolia akan melawan Meyer bersaudara. Dijelaskan, Yuma bukanlah seorang manusia yang terlahir secara normal, melainkan merupakan manusia buatan yang diciptakan dengan satu tujuan, yakni agar bisa membebaskan sang ibu yang bahkan belum pernah bertemu dengannya. Dan kehidupan Yuma sendiri bisa terbilang hambar, sampai semua itu berubah ketika ia bertemu dengan Kojo serta Nagisa. Berhubung dengan telah bertukarnya raga mereka, otomatis Yuma pun ikut bisa mengendalikan familiar Kojo, dan langsung menggunakannya untuk menyerang penjara penghalang, yang hal tersebut mengakibatkan wujudnya kini dapat muncul secara sempurna. Dan betapa terkejutnya Kojo serta Himeragi saat menginjakan kaki ke sana, sebab mereka langsung dihadapkan pada Natsuki yang selama ini rupanya berada di sana. Karena faktanya, Loli itu adalah kunci utama sekaligus sipir penjara agar bisa membebaskan para napi yang terkurung di sana. Beralih ke pertarungan Sayaka, di mana nampak mereka sedang kewalahan karena meski sebanyak apapun menebas akar dari sihir Meyer bersaudara, makhluk itu akan terus tumbuh tanpa henti. Lantas, bagaimanakah cara agar bisa mengalahkan sihir yang sekilas tak terkalahkan itu? Seperti yang kita tahu, Sayaka dengan pedang Kaukarenya mampu berganti ke mode jarak jauh, lalu melancarkan sebuah sihir area yang dengan seketika dapat membakar habis akar tersebut. Serta dibantu dengan serangan pedang cahaya milik Lavolia, kedua kakak beradik itu pun jadi ketar-ketir dibuatnya. Kembali ke pertarungan Kojo, terlihat Himeragi yang sudah dibekali dengan skill mumpuni untuk menghadapi seorang leluhur keempat tentu dapat dengan mudah memojokkan Yuma. Akan tetapi karena hatinya tak tega apabila harus menusuk jantung dari tubuh seorang pria yang ia cintai, celah itu pun dimanfaatkan oleh Yuma untuk melawan balik. Dan disinilah Kojo yang meski berpenampilan seorang wanita, memberikan dorongan semangat serta keberanian pada Himeragi agar bisa menyelamatkan Yuma. Dan... Pada akhirnya, Kojo pun dapat kembali ke tubuhnya seperti semula, begitu pula dengan Yuma yang langsung syok karena telah gagal menjalankan tugas atau alasan utama dirinya diciptakan. Namun Kojo pun melihat hal tersebut sebagai peluang bagi Yuma agar bisa hidup bebas sesuai kehendaknya sendiri. Serta di waktu bersamaan Natsuki akhirnya terbangun, yang mana ia jadi pingsan setelah terkena serangan langsung dari familiar Kojo sebelumnya. Tapi tiba-tiba... Ya, teror masih belum berakhir, di mana mendadak sosok penjaga Yuma tiba-tiba menyerang tuannya sendiri, sekaligus sudah menanamkan sihir ruang yang ujung pedangnya telah bersarang di dada Natsuki. Alhasil atas kejadian tersebut, gedung penjara penghalang pun mulai roboh, atau lebih tepatnya berganti ke wujud sebenarnya. Di mana kita pun akan melihat sosok ibu yang telah menciptakan Yuma bernama Tokoyogi Aya, serta sambil diikuti oleh beberapa penjahat kelas kakap di belakangnya. Namun meski mereka sudah berhasil menghirup udara kebebasan, tapi sistem keamanan dari penjara masih terus aktif, di mana apabila para napi terdeteksi mengalami luka fatal, maka mereka akan dikirim paksa kembali ke dalam sel tahanan. Dan otomatis hal tersebut langsung menjadikan Natsuki yang kini keberadaannya mendadak menghilang menjadi target utama incaran mereka. Serta situasi semakin diperburuk ketika Aya tanpa rasa kemanusiaan sengaja menggunakan sihir untuk merebut paksa kodam anaknya sendiri lalu memindahkan menjadi miliknya. Sempat terjadi aksi pertarungan dari salah seorang napi melawan Kojo serta Himeragi, sampai mendadak hal tersebut dihentikan berkat kedatangan Sayaka sambil mengendarai sebuah motor kaisar, lalu segera membawa mereka pergi dari sana.
Dan demi mengobati luka yang dialami oleh Yuma, tujuan mereka pun kini adalah mengunjungi ibu dari Kojo. Sementara itu di pusat kota, terlihat Asagi yang tak sengaja bangun kemalaman lalu hendak berjalan pulang. Di mana gadis kesepian itu sempat iri melihat kemesraan dari sebuah pasangan yang ingin menikmati festival berdua. Sampai tiba-tiba datang seorang tak dikenal menghampiri serta berpesan supaya jangan terpisah dengan putrinya. Lantas diajaklah gadis tersebut makan di sebuah kafe, di mana Natsuki versi lebih loli sekarang tak bisa mengingat siapa nama serta apa hubungan dirinya dengan Minamiya Natsuki. Dan oleh sebab itu, maka Asagi pun menamainya dengan sebutan Sana atau Osanae Natsuki. 今からあなたの名前はサナちゃん。名前がないと呼ぶときに困るしね。サナ、私の名前。 Kembali ke Kojo yang sudah sampai ke tempat ibunya bekerja, di mana ternyata ibu Kojo adalah seorang kepala peneliti yang memegang bagian di divisi medis, dan inilah dia seorang wanita periang bernama Akatsuki Memori. Lalu ketika masuk, ternyata di sana juga ada Nagisa yang sedang bantu mengurusi beberapa keperluan ibunya. Namun ketika melihat kehadiran Sayaka, gadis itu pun langsung menariknya demi meminta penjelasan terkait hubungannya dengan Kojo. Sesuai jabatannya sebagai seorang kadif medis, dengan hanya melihat luka Yuma saja, Memori pun bisa mengetahui kalau koda milik Yuma telah direbut. Dan bila dibiarkan tanpa diberikan pengobatan yang tepat, hal tersebut akan membahayakan nyawanya. Maka dari itu, Himeragi diminta membantu membawa Yuma masuk ke lab, sementara Kojo disuruh untuk mengobati lukanya. 救急箱はクローゼットの中よ。先輩、なんでもないわ、ゆきなちゃん。あと私のことはお母さんと呼んでくれてもいいのよ。 Anehnya, meski beberapa waktu sudah berlalu, tapi luka tusukan di dada Kojo masih belum sembuh juga. Serta di waktu bersamaan mendadak datang Sayaka dan melihat bekas luka yang masih belum menutup, gadis baik hati itu pun bersedia menawarkan darahnya supaya bisa mempercepat proses pemulihan. Namun sayang, hal tersebut harus tertunda dikarenakan kedatangan dari Himeragi menciduk aksi mereka. Tanpa diduga, Kojo tiba-tiba jatuh terkapar yang hal tersebut spontan buat Himeragi serta Sayaka jadi panik dibuatnya. Namun ternyata hal tersebut diakibatkan karena sedari pagi, Yuma sama sekali belum makan apa-apa semenjak mengambil alih tubuh Kojo. Dan rasa dari makanan pun kian semakin sedap ditambah dengan bumbu penyedap dari Himeragi yang kini telah berganti kostum menjadi seorang perawat. Serta di meja makan itu pula, dijelaskan kondisi dari Yuma di mana menurut penjelasan Memori, luka gadis itu hanya bisa disembuhkan oleh sama penyihir dengan kemampuan setara dengan ibunya. Yang penyihir tersebut tak lain adalah Natsuki. Dan pucuk dicinta Aulam pun tiba, tak sengaja mereka melihat di TV sosok Asagi sedang bergandengan tangan dengan seorang gadis yang terlihat sangat mirip dengan Natsuki. Moshi moshi, Kojo? アサギ、今小さい女の子と一緒にいるよな。なんかね、この子夏希ちゃんそっくりなのよ。ママ。 Tanpa diduga, muncul salah satu tahanan mendatangi Asagi, di mana pria parubaya itu bernama Kiriga Gilika atau merupakan seorang kriminal yang telah menanamkan kekuatan roh api dalam tubuhnya. Dan sontak merasakan adanya aura berbahaya keluar dari pria itu, Asagi pun spontan menarik Sana pergi. Asagi, dosa, Asagi! Lantas, dengan dibantu oleh Mokwa yang akan memberikan akses masuk untuk Asagi, berlarilah mereka sekuat tenaga menghindari pria tersebut. Serta Mokwe juga memberikan hambatan bagi musuh berupa dinding menghalang yang meski kelihatan sia-sia tapi setidaknya berhasil melur waktu bagi Asagi untuk dapat sampai ke permukaan yang di sana sudah ada Astarte serta pasukan keamanan sudah mengepung. Dengan kemampuan penyerapan energi yang dimiliki oleh Astarte, hal tersebut pun menjadikannya sebagai musuh alami Gilika. Dan tak butuh waktu lama, pria parubaya yang energi sihirnya sudah habis terserap pun diteleportasi paksa kembali ke dalam sel tahanan. Akan tetapi belum sempat bernafas lega, muncul satu orang tahanan lain berpakaian kurang bahan bernama Gigliola Girardi, di mana wanita itu dipersenjatai dengan sebuah cambuk yang dapat mencuci otak para lawannya dan membuat Astarte yang masih sadar pun harus disibukkan melawan rekannya sendiri. Sana-chan, nigasanai wa yo. Ikinasai, agoi ho. Dimitri battle. Beruntung di waktu yang tepat muncul veteran yang bukan mau menyelamatkan mereka, melainkan hanya ingin bersenang-senang dengan melawan seorang penjahat kelas atas. Di mana vampir gabut itu langsung memanggil familiarnya untuk membereskan pasukan penjaga terlebih dahulu, dan setelah beres, barulah fokusnya kini tertuju ke arah Girardi. Mengira kalau bisa menang dalam segi jumlah, Girardi pun memanggil sekompi pasukan lebah, yang hal tersebut juga dibalas dengan cara serupa oleh Veter,
yakni memanggil pasukan ular hingga jadi berujung tanpa ampun mencabik-cabik tubuh wanita itu. Tepat setelah pertarungan sudah berakhir, barulah datang Kojo sambil berlagak sok hebat dengan dirinya akan melawan Vetter apabila sampai mau menyakiti Natsuki. Yang pada Vetter sendiri tak begitu peduli, lalu menawarkan jasa perlindungan di kapalnya supaya bisa memancing para penjahat datang ke arahnya. Dan karena dirasa itu adalah satu-satunya tempat berlindung paling aman, Kojo pun setuju. 分かった。その話乗ってやるよ。いいわ。条件付きでサナちゃんのことをあんたに任せてあげる。古城と一緒に行くからね。私も。 Singkat cerita, saat sampai di kapal, Kojo pun menjelaskan situasinya pada Himeragi serta Sayaka, dan remaja itu langsung dimarahi karena kapal Vetter termasuk dalam wilayah otonom yang tak mengizinkan mereka untuk masuk ke sana. Maka dari itu, Himeragi yang tak bisa mengawasi tingkah Kojo secara langsung pun memintanya agar dapat lebih menahan sikap, apalagi sampai menghisap darah Asagi. Kemudian perkenalkan salah seorang pelayan Vetter bernama Kira, di mana dengan ramah ia mempersilakan Kojo untuk membersihkan diri. Dan disinilah Kojo pun kembali mendapat fan service saat mendadak muncul Asagi bersama Natsuki yang rupanya juga berniat untuk mandi. Berhubung sudah diingatkan sebelumnya supaya dapat lebih menahan diri, Kojo pun hendak beranjak keluar dari sana. Namun ia dicegah oleh Asagi yang ingin minta penjelasan terkait apa hubungannya dengan Vetter. Kojo, anta hyotoshite otoko ga suki nano? Untungnya, Asagi masih belum menyadari kalau jati diri Kojo sebenarnya adalah seorang vampir. Dan ketika ia tak sengaja melihat bekas luka di dada Kojo, tiba-tiba... Kojo, sono kega doushita no? そろそろ限界だ。ちょっとKojo! Bagaikan sepasang pengantin baru, terlihat sikap keibuan dari Asagi mulai muncul ketika ia dengan penuh kasih sayang menidurkan Sana. Dan keromantisan itu juga terus dipantau oleh Sayaka bersama Himeragi di luar. Akan tetapi perhatian mereka pun langsung teralihkan ketika Vetter mendadak muncul untuk menyambut kedatangan dari salah seorang tahanan. Tidak dijelaskan bagaimana rincian pertarungan mereka, di mana tahu-tahu Vetter sudah terlempar masuk ke dalam kamar Kojo. Akibatnya, karena keadaan semakin mendesak, mau tidak mau Kojo pun harus siap membongkar identitas aslinya pada Asagi di belakang. Akan tetapi hal tersebut harus tertunda ketika Vetter kembali bangkit lalu minta Kojo supaya tidak merebut mangsanya. Oke, perkenalkan sang lawan kali ini bernama Brute Dumblegraph yang ternyata adalah seorang Dragon Slayer, di mana dengan sekali tebasan saja, familiar Vetter langsung terpotong dibuatnya. Sontak melihat adanya sedikit tantangan dari musuh kali ini, Vetter pun jadi sangat bersemangat untuk bertarung tanpa memperdulikan keadaan sekitar. Yang untungnya datang Kira menunjukkan jalan keluar darurat pada Kojo. Arigatou. Mata na. Kojo, anta hontou ni socchi no shumi wa nai no yo ne? Hal tak jauh berbeda juga terjadi di luar, di mana Himeragi serta Sayaka juga dihadapkan pada seorang tahanan lain yang memiliki tinju super. Dan kali ini giliran Sayaka yang akan melawannya, sementara Himeragi diminta untuk segera pergi ke tempat Kojo. Kemampuan dari pria kriwil itu sendiri adalah dapat memunculkan 4 lengan sekaligus, sehingga membuatnya jadi sangat unggul dalam pertarungan jarak dekat. Dan mampukah Sayaka menang menghadapinya? Kembali ke Himeragi yang sudah berjumpa dengan Kojo serta Asagi, tapi reuni mereka harus tertunda ketika mendadak jatuh sebuah material hendak menimpa mereka. Beruntung di waktu yang tepat muncul seorang loli hacker yang tak lain adalah si Tank bernama Didi, di mana tujuan kedatangannya adalah untuk menjemput Asagi kembali ke kantor sebab telah terdeteksi sebuah sihir pengganggu dari arah sekolah, di mana sihir tersebut membuat tiang penjaga pulau jadi tak stabil dan apabila terus dibiarkan maka berpotensi membuat pulau Itogami jadi tenggelam. Sementara itu untuk pertarungan Vetter, terlihat sang lawan sepertinya sudah mencapai batas, di mana semakin lama Vetter bertarung dapat membuatnya semakin kuat. Dan karena hal itu pula, akhir dari pertarungan pun sudah bisa terlihat. Beralih ke pertarungan Sayaka, terlihat gadis itu mulai terpojok karena setiap kali Sayaka hendak melancarkan serangannya, si kriwil pasti terus mengganggu. Oleh sebab itu, Sayaka pun merubah taktik serangannya, di mana dengan menggunakan tangan kosong, ia langsung melemparkan anak panah tepat ke arah si kriwil, sehingga membuatnya pun tak bisa lagi menghindar dan berujung jadi diteleportasi paksa kembali ke penjara.
たの匂いは別に嫌いじゃない。キラサカ。 Belum sempat bernapas lega, tak disangka muncul sosok Tokoyogi Ayah menghampiri mereka, di mana Sayaka yang langsung memasang kuda-kuda pun harus dikejutkan saat mendapati Kokarinya seperti kehilangan kekuatan sihir. Begitu pula dengan familiar Kojo yang seketika langsung lenyap. Dan satu-satunya tak terpengaruh akan hal tersebut adalah tombak Sekaro milik Himeragi. Sontak melihat adanya peluang muncul sebuah ancaman, Ayah pun langsung menangkap Himeragi serta menculik Natsuki pergi bersamanya. Masaka, あいつの目的は夏希ちゃんじゃなくてヒメラギだったのか。 Berpindah ke sebuah kantor, terlihat Kojo yang sedang terbaring lemas sambil dirawat oleh Sayaka yang tengah kepanikan. Dimana karena Ayah telah menyegel semua kemampuan sihir di Pulau Utogami, otomatis hal tersebut juga ikut membuat keabadian Kojo jadi tersegel. Dan satu-satunya cara yang terlintas di pikiran Sayaka agar bisa menyelamatkan Kojo adalah dengan menawarkan darahnya. Alhasil dengan cepat gadis itu pun bergegas menanggalkan casingnya, yang sayang usahanya itu tampak sia-sia karena rasa sakit dari luka Kojo mengalihkan pikiran untuk membangkitkan naluri vampirnya. Sampai mendadak datang Yuma sambil terluka lalu ngajak main bertiga. Di sisi lain, kesadaran Himeragi tiba-tiba dipindahkan ke ruang kelas, dan sama seperti Mugen Tsukuyomi di Naruto, Himeragi pun diperlihatkan dengan kejadian tak nyata seperti Kojo yang kembali bermain basket serta Sayaka yang bersekolah layaknya seorang gadis normal. Namun tentu, mimpi hanyalah sebatas mimpi. Kembali ke dunia nyata, terlihat Ayah yang sudah berada di hadapan Himeragi kemudian mulai menjelaskan tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah dunia yang berjalan sesuai kehendaknya. Di mana wanita itu ternyata berniat menjadikan Pulau Utogami sebagai bahan percobaan akan aksi yang akan ia lakukan ke depannya nanti. Tapi apakah akan semudah itu Ferguson? Ketika nasib Pulau Utogami sedang berada di ujung tanduk, hal tersebut justru membawa kehokian pada Kojo, yang mana remaja itu malah berkesempatan mendapat 2 tumbal darah sekaligus. Pertama, dari Yuma yang merupakan seorang klon dari Ayah dan pasti darahnya akan memberikan kekebalan terhadap situasi sekarang. Kemudian kedua berasal dari Sayaka yang akan men-unlock seekor familiar baru. カレイドブラッドの血脈を継ぎし者暁古城が汝の枷を解き放つ。来やがれ4番目の拳銃ナトラシネレウス。 Kemampuan dari familiar baru kali ini adalah dapat menutupi seluruh area dengan kabut serta membuat proses kehancuran kota jadi terhenti. Dan Ayah merasakan hal tersebut sontak kaget sekaligus jadi memberikan harapan bagi Himeragi untuk melawan balik. Dengan Kojo yang akan menyerang langsung agar dapat mengalihkan perhatian Ayah, Himeragi pun ikut melancarkan serangan lalu berhasil memecah perisai pelindung sekaligus memukul mundur penyihir itu. Serta situasi semakin tak menguntungkan bagi Ayah saat mendadak muncul Natsuki yang ingatannya kini sudah kembali berkat air mimisan Kojo. Di mana lalu itu pun langsung menjerat kodam pelindung Ayah, kemudian lanjut membacakan jampi-jampi guna memutus paksa ikatan lalu mengembalikannya ke tubuh Yuma. Alhasil karena satu-satunya senjata yang ia miliki kini sudah direbut, Ayah pun sengaja menubalkan jiwanya sendiri agar bisa berubah menjadi sosok iblis. Namun berkat tombak serbaguna dari Himeragi, hal tersebut pun berhasil diatasi. Pada akhirnya, Ayah pun berhasil ditangkap sekaligus jadi membuat sihir yang telah ia aktifkan mulai menghilang. Sementara untuk sisa 1 orang napi yang masih berkeliaran, ternyata adalah seorang mantan anggota organisasi Raja Singa bernama Itogami Meiga, di mana ia sengaja memanfaatkan keributan yang dibuat oleh Ayah untuk mencuri sebuah senjata. Namun anehnya, salah seorang petinggi justru membiarkan hal tersebut dengan mengizinkannya untuk pergi. Naruhodo. Ii handan desu. Sore dewa. Setelah kejadian itu, nampak Kojo serta Himeragi kembali ke rutinitas biasa, di mana pada pagi itu terjadi sedikit cekcok ketika Himeragi kurang puas mendengar jawaban acuh tak acuh dari Kojo apabila dirinya nanti tiba-tiba pergi. Dan tentu sudah menjadi tabiat bagi seorang wanita untuk mempermasalahkan hal-hal kecil, jawaban tadi pagi pun terus dipikirkan oleh Himeragi bahkan ketika memasuki jam pelajaran. Kemudian ketika hendak berganti pakaian, pikiran gadis itu masih saja terus memikirkan berbagai hal sampai semua itu teralihkan saat mendadak muncul semacam percikan listrik dan layaknya film Terminator, dari sana muncul seorang gadis misterius lalu langsung menyerang Himeragi hingga pingsan.
Sedangkan di lain tempat, terlihat Veter bersama Sayaka sedang memandangi lubang bekas pertempuran dengan nalurku Vera dulu, di mana ia seperti merasakan adanya tanda-tanda kehidupan. Dan dugaan itu pun semakin diperkuat saat tiba-tiba keluar seekor naga aneh yang memiliki kemampuan berpindah tempat. Kembali ke sekolah, saat Kojo bersama Yazi sedang berjalan-jalan, secara kebetulan mereka juga melihat Himeragi dari kejauhan lalu hendak menyapanya. Namun anehnya, gadis itu justru tak bersikap seperti biasa, apalagi saat melihat Yazi, ia spontan kaget seperti melihat seseorang yang berbeda. Bahkan ketika Natsuki datang, dengan beraninya ia mengelus kepala Loli itu tanpa ingat kalau status Natsuki sekarang adalah gurunya. Tak berhenti sampai di situ, Himeragi juga memanggil Nagisa dengan sebutan Bibi serta Asagi dengan panggilan Dok. Dan mungkin dari sini kalian sudah bisa menebak siapa identitas asli dari Himeragi KW1 ini. おいおいどうした？思わず興奮してしまって。 Lantas sebagai sesama vampir, tentu Kojo pun sadar kalau mata merah barusan adalah tanda dari bangkitnya naluri vampir seorang. Namun sebelum sempat dijelaskan mengenai siapa dirinya, tiba-tiba muncul Himeragi yang asli lalu langsung bersiap untuk menyerang gadis itu. Akan tetapi hal tersebut harus tertunda saat mendadak muncul seekor naga misterius tadi dan langsung menyerang mereka. Melihat Himeragi KW rela mengorbankan diri untuk menyelamatkannya, Kojo pun hendak menolong, namun ia langsung ditangkap oleh naga misterius itu lalu menggigitnya dan seperti memiliki kemampuan untuk menghisap kekuatan Kojo. Sontak, Himeragi pun tak tinggal diam, di mana dengan tombak Sekaro-nya, gadis itu berusaha melawan makhluk misterius tersebut dengan segenap kekuatan yang ia miliki. Tapi tiba-tiba... Ya, hal yang paling ditakutkan Himeragi pun akhirnya benar terjadi, di mana dengan hancurnya tombak Sekaro, sekaligus menandakan berakhirnya tugas pengawasan leluhur keempat yang telah diberikan padanya. Namun beruntung ia diselamatkan oleh Himeragi KW yang ternyata juga memiliki tombak yang sama. Dan hanya dengan sekali ayunan saja, gadis itu berhasil mengusir sang naga pergi. お前は一体。そこまでだ、暁古城。この娘の身柄は私が預かる。反論は許さん。いいな。 Sekembalinya ke rumah, terlihat Himeragi dengan wajah lesu sedang mengawasi tombak Sekaro-nya dan tak berselang lama datanglah seorang kurir utusan organisasi yang ditugaskan membawa tombak tersebut serta memberikan surat perintah pada Himeragi untuk segera kembali ke markas. Alhasil keesokan harinya ketika Sayaka serta Kojo sedang berdiskusi mengenai identitas dari makhluk kemarin, diceritakanlah perihal surat panggilan dari markas pusat pada mereka lalu menyampaikan beberapa kata perusahaan pada Kojo agar dapat menjaga diri serta tidak asal menghisap darah gadis lain. Kemudian sambil diliputi oleh air mata, Himeragi pun pamit pergi. 楽しかったです。さよなら、先輩。ユギナ。 Meski Kojo sebenarnya tak mau Himeragi pergi, tapi ia takut kejadian yang dialami Himeragi KW kemarin juga ikut menimpa Yukina. Maka dari itu Kojo pun hanya bisa terdiam tanpa mengucap sepatah kata pun. Sampai semua itu berubah ketika ia ditampar oleh Sayaka yang merasa kecewa setelah melihat sikap lemah dari Kojo. Di mana Sayaka mulai menceritakan kalau Himeragi sempat menolak tawaran penggantian tugas yang diberikan padanya karena ia sudah berjanji untuk tetap bersama Kojo. Dan semestinya bagi seorang leluhur keempat, Kojo harusnya bilang kalau ia bisa melindungi Himeragi dengan kekuatan yang ia miliki. Bukannya malah merasa takut akan ancaman yang akan mereka hadapi nanti. Pada akhirnya setelah diceramahi panjang lebar, pikiran Kojo pun mulai terbuka dan berterima kasih pada Sayaka karena telah menyadarkannya, lalu segera bergegas menyusul Himeragi pergi. Sementara itu di lain tempat, nampak Asagi yang sedang kewalahan mengatasi permasalahan dalam kota, di mana naga kemarin ternyata bisa menghisap energi sihir dari benda pusaka penopang pulau, dan apabila terus dibiarkan, maka hal tersebut akan menyebabkan Pulau Itogami jadi tenggelam. Oleh sebab itu, dikerahkanlah pasukan keamanan untuk menghentikan naga tersebut, meski berujung mereka malah jadi disapu bersih. Dan secara kebetulan, hal tersebut dilihat oleh Kojo, yang lalu memutuskan untuk ikut membantu melawannya. Sedangkan di bandara, terlihat Himeragi juga mengetahui kalau sedang terjadi sesuatu di pusat kota, namun ia tak bisa kembali karena sadar dirinya hanya akan menjadi beban. Lalu disinilah datang Himeragi KW kemarin sambil sedikit memberikan dorongan dengan bertanya mengenai keinginan sebenarnya dari Yukina. そんなの決まってるじゃないですか。一緒にいたいに決まってるじゃないですか。やっと素直になっ
Setelah mendengar kejujuran hati dari Himeragi, gadis itu pun seperti menggunakan kekuatannya hingga muncullah pancaran cahaya di sekitarnya. Tapi sayang tidak dijelaskan apa yang terjadi selanjutnya di mana Shin berpindah ke Kojo yang hendak melawan sang naga. Dan tak hanya seorang diri, Kojo juga akan dibantu oleh Astarte bersama Natsuki serta Sayaka yang baru tiba. 妖霊名器を逸ら抜く者なり Dikarenakan ekor dari makhluk itu masih terhubung ke bagian inti pulau, tak peduli sebanyak apapun Kojo menyerangnya, naga tersebut pasti akan bangkit kembali. Dan melihat adanya lawan yang cukup kuat, tentu Veter pun juga ikut hadir dengan menawarkan diri untuk menghadapi makhluk tersebut, meski berujung akan buat pulau Itogami jadi tenggelam. Namun sayang, keinginannya itu harus gagal saat tiba-tiba datang Himeragi dengan tombak Sekiro baru, serta Shikawin juga akan ikut membantu melawan sang naga. Di mana Himeragi asli serta Shikawe akan menggabungkan kekuatan guna motong ekor yang menghubungkannya dengan inti pulau supaya tak bisa bangkit kembali. Dan Kojo pun diminta untuk mengatasi sisanya. 行くよハスターアルデムはあ Pada akhirnya, berkat kerjasama mereka bertiga, makhluk itu pun berhasil dikalahkan. Dan berhubung tugasnya di sana sudah selesai, sudah waktunya bagi Shikawe untuk berpisah dengan Kojo serta Himeragi. あなた名前はいつかまた会えるわ必ずだからそれまでちょっとだけさよならねママ Shin akhirnya menampilkan Shikawe yang kembali ke dunianya, dan kita pun baru diperkenalkan kalau nama gadis itu adalah Akatsuki Reina yang merupakan putri dari Himeragi. Serta di sana juga ada seorang gadis bernama Akatsuki Moegi yang sekaligus merupakan saudara Reina karena ibunya adalah Asagi. ただいま私たちの暁の帝国 Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime berjudul Strike the Blood kali ini. Sebenarnya ada satu chapter yang Mimin skip karena durasi video ini nanti kepanjangan dan menurut Mimin tidak terlalu mempengaruhi jalan cerita. Pesan yang bisa diambil dari anime satu ini adalah, seiring dengan kekuatan yang semakin besar, datang juga harem yang besar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta share yang ada di bawah. Sore Dewa, mata nih!